Dokter Siti Chandra untuk memberikan feedback, Dokter. Monggo, Dok. Oke. Eh, Terima kasih Dokter Safitri, terima kasih juga Dokter Bahtiar. Sudah bersama Dokter Ica sama Dokter siapa Dok? Bertiga kan ini yang menyusun. Ya Dok, terima kasih ya. Saya sangat mengapresiasi Dokter Cynthia ya, Dokter Cynthia, Dokter Ica dan Dokter Bahtiar sudah menyusun ini menjadi eh, sarana untuk saya sharing dengan teman-teman sejawat GPD RSDCWA. Mungkin saya boleh dikembalikan ke slide awal, Dokter Bahtiar. Oke, Dokter Bahtiar sudah paparkan dengan lengkap. Mungkin saya akan review dari sisi rehab ya dok ya. Jadi mungkin teman-teman kalau membaca nanti kan pasti slide-nya Dokter Bahtiar, Dokter Ica, dan Dokter Cynthia akan di-share ke teman-teman. Cuma saya akan share berikutnya dok. Ya, oke terus lagi dok. Stop di tadi dok ya. Mungkin buat teman-teman melihat ini yang cervical dok. Ya, teman-teman melihat mungkin review waktu zaman praktikum anatomi ya. Kalau kami dari sisi rehabilitasi yang kami lihat tidak sekedar anatomi. Di sini loh, ini tempat yang menyangga pusat hidupnya kita. Batang otak disangga oleh dua keping ini. Keping ini yang membentuk lengkung servikal pertama kali, di mana aksis akan menyangga, aksis itu menggendong atlas. Atlas itu kan dikolongkan di aksis ya. Jadi gerakan kalian noleh ke kanan dan ke kiri tidak boleh berlebihan. Kenapa? Karena gerakan itu hanya dikerjakan oleh sendi atlantoaksial. Hanya sendi ini. Kalian bergerak bergeleng-geleng, apalagi yang krak-krek itu yang bergerak, tidak seluruh cervical vertebra. Dominan gerakan dipegang oleh atlantoaksial. Yang mengikat dua sendi ini ada ligamen-ligamen kecil, paraspinal, ligamen interosea yang mengikat dua gerakan tersebut. Kalau kalian sering menggerakkan atau beberapa pasien yang mungkin excessive movement untuk rotasi, kemudian terjadi micro rupture, akan terjadi sikatrik kecil, dan itu awal dari entesitis atau peradangan kalian, di mana nanti akan ada spondilitis, akan ada artritis, akan ada pengapuran di daerah servikal nantinya. Itu awal degenerasi proses ulah kita. Orang yang posturnya ke depan, forward head, ke depan, gitu ya. Banyak kan yang posturnya finish duluan kepalanya, gitu. Jadi forward head, kepalanya condong ke depan, ada punuk di belakang karena kepalanya ke depan. Mungkin orang yang biasa nunduk lihat gadget, ada main game atau apa. Kebiasaan yang proper, postur yang tidak tepat di saat pandemi ini kan makin jadi kan. Makin banyak postur yang berantakan selama pandemi karena magernya. Jadi karena kebiasaan lihat ya, orang yang lihat HP sampai nunduk, sampai kalau lehernya itu sampai jatuh ke depan gitu. Jadi dia bukannya ngangkat HP-nya, gadgetnya kalau ditapek tangannya, gadget tangannya ditaruh, kepalanya ngikutin HP. Padahal itu overstretch. Jadi ligamen-ligamen interosea di sini tuh overstretch, stretchingnya berlebihan. Kalau stretching itu kayak dicabut, padahal ligamen itu kan masuknya ke dalam tulang. Ada namanya insersinya, dia tuh masuk ke dalam tulang. Kalau dicabut, jadi degeneratif prosesnya itu memicu si osteofit itu tumbuhnya ke sana, karena nanti penulangan itu akan sesuai dengan arah tarikan. Nah, kalau tarikan ya jangan salahin. Kalau di situ nanti ada pengapuran, ada sklerosing, itu ulah kita sendiri. Makin magernya, makin dini umurnya, makanya sklerosing, pengapuran akan muncul di usia yang lebih dini. Gitu ya. Orang yang aktif dari muda jarang diam mager di posisi statik terus atau overstress di daerah-daerah tertentu itu, ya dia akan lama nanti terjadinya degenerasi proses di daerah servikal. Ingat, atlantoaksial itu yang melindungi batang otak.
Medula oblongata lewat di sana. Pusat napas ada di sana. Pusat kardiorespirasi ada di sana. Pusat menelan, Wallenberg syndrome ada di sana. Satu aja titik di situ terkena stroke inferior dari bagian otak bagian belakang. Atau TIA aja. Atau iskemis parsial aja. Ada sumpatan sementara aja, emboli sedikit aja. Nggak bisa menelan. Jadi banyak sekali gangguan, tapi badan nggak apa-apa. Kalian mungkin sempat lihat begitu ya. Itu di gangguan untuk vaskularisasi daerah belakang. Ini belum masuk ke herniasi. Tapi ini awalnya dari sana. Karena kami melihat tulang belakang, selain dari kepingan yang kami paling perhatikan, kepingan 1 dan kedua. Karena rehab, kalau sampai otot-otot lehernya kaku, itu otot leher berusaha melindungi kepingan 2 ini. Jadi kalau otot leher kaku, jangan dimarahi ototnya. Ototnya mau jagain ini karena tuannya yang punya otot tidak, yang tuannya yang punya tulang ini nggak jagain. Nanti kalau adik-adik nanti ya sejawat lo lihat pasien dengan cervical muscle spasm, tolong diperhatikan ada beban berlebih di atlantoaksial. Ya, jadi obatnya apa yang tadi ada di gambar belakangnya Dokter Batiar, koreksi postur, kembalikan dia ke belakang. Gitu. Karena dia kayak menara pisah nih, condong ke depan terus. Sedangkan diskus intervertebralis yang memiliki nukleus pulposus di tengahnya, itu kan seperti jelly, balon isi jelly gitu ya, lembek gitu. Kalau kita nunduk, kalau balon isi air, kalau kita nunduk ke depan, nonjol ke belakang kan? Pasti akan begitu. Itu pressure-nya akan terjadi begitu. Jadi kalau kita banyak nunduk, ya jangan heran kalau dia nonjolnya akan ke belakang. Nonjol ke belakang padahal di belakang lokasi tempatnya medula spinalis. Jadi orang-orang forward head itu tersangka untuk hernia di daerah cervical terlebih dahulu. Gitu ya. Jadi hernia cervical nggak salah, itu karena tuannya. Jadi sebelumnya sudah ada nyeri-nyeri leher. Sekarang kalian coba periksa leher sendiri. Ada yang spasme enggak leher-lehernya. Apalagi sternocleido, paracervical, atau scalenus yang dalam banget, deep muscle di sini. Kalau itu iya, itu berusaha guardian, itu menjaga supaya lehernya, kepalanya nggak jatuh ke depan. Kepala kan sekitar 5 kilo beratnya. Itu lumayan untuk menjaga. Jadi dia guardian, lu bayangin lo nahan terus dia. Kalau dia nahan nggak kuat ya struktur tempat dia bertumpu kan nukleus pulposus, diskus intervertebralis yang akan meratakan tekanan kemana-mana. Makin kejepit ya dia akan mendorong makin ke belakang. Anulus fibrosisnya robek, akan terjadi herniasi ke belakang. Gitu. Itu proses yang slowly but sure, benar-benar lambat tapi pasti akan terjadi. Kalau cervical megangin nggak sanggup, apa yang terjadi? Dia minta saudaranya, cervical ada 7. 1 dan 2 saling pegang nggak kuat, dia panggil 3. 3 nggak kuat, panggil 4, 5, 6, 7. 7 itu punuknya kita. Anchor terkuat yang tempatnya leher angsa ini bergerak, kemudian nempel di dinding torak adalah cervical 7. Gitu ya. Jadi dokter Bahtiar saya melihat dari sisi kinesiologi. Kalau rehabilitasi tidak melihat dari anatomi, neurologi, kami lihat dari kinesiologi. Nggak apa-apa, memang sengaja saya lihat karena dokter di dalam mata kuliah pendidikan dokter umum kan dilihatnya per struktur ya. Sedangkan kami kinetik, jadi kami melihatnya secara kesinambungan. Tapi di sini saya tambahkan makanya yang dibicarakan Dokter Bahtiar sudah cukup bagus, cukup lengkap. Hanya saya menambahkan dari view rehab yang mungkin adik-adik belum pernah dengar sebelumnya gitu ya. Karena tidak banyak di buku secara umum yang selain buku kinesiologi yang membahas hal tersebut. Setelah itu ditahan oleh dinding torak, tidak sanggup. HNP-nya muncul satu-satu, C1, C2, C3, C4 lihat. Muncul bulging yang dilihat di CT scan tadi akan lihat satu-satu nambah. Tambah itu artinya kompensasi, artinya failure-nya makin banyak. Nggak sanggup. Makanya tadi dikatakan oleh Dokter Bahtiar bahwa usia yang awal-awal munculnya di cervical, makin usia tua muncul di lumbar deh, dok tadi ya dikatakan. HNP-nya di lumbar. Kenapa? Ya tadi ngajak ke bawah. Kenapa torakal jarang? Karena torakal punya kerangka, namanya thoracic cage. Kita tuh kalau pegangan gandengan begini lebih kuat.
Bayangin kepala itu sendiri dipegang oleh leher. Jadi kayak kita jinjing ember. Berat kan? Satu tangan kan berat. Tapi kalau bahu kanan kiri dirangkul dalam lingkaran tertutup, plek, itu ngunci. Semua akan diputar di seluruh lingkaran tersebut. Aman torasik. Gitu ya. Makanya yang tidak aman atasnya torasik sama bawahnya torasik. Servikal sama lumbar gitu. Titik pertemuan antara torasik dengan lumbar. Yang saya bilang tadi sama dokter Bahtiar, dok tolong masukkan gambar diafragma, ada nggak di sini dok? Sempat masuk nggak dok? Ada dokter. Ya coba boleh saya dilihatkan. Oke. Ini tapi dok. Ya tapi nggak jelas ya dok, apa-apa ini dari saya. Jadi titik torasik ini dok, dokter sejawat sekalian, dia meneruskan gaya. Jadi dokter kalau didorong, dorong temennya lagi, dorong temennya, balik lagi ke dokter, muter aja di situ kan nggak apa-apa, nggak ada yang jatuh satupun. Gitu. Tetapi di bawahnya kalau kena gaya, sedangkan gerakan lumbar itu lebih luas daripada servikal gitu ya. Gerakan lumbar itu untuk gerakan tertentu, lumbar itu gerakan dominannya adalah fleksi. Kalau servikal gerakannya banyak tapi tidak sejauh lumbar ya. Karena dia otot-ototnya single, tapi bahaya, prone to injury, risiko cedera tinggi sekali, whiplash injury tinggi sekali di servikal. Nggak ada pelindung kepala. Gerakin balik lagi, plek, udah terpotong medulus finalis kayak dipotong, klek-klek gitu, kayak kita motong wortel. Tapi balik lagi utuh. Tapi dia sudah geser, sliding, klek, balik lagi, klek gitu. Jadi itu menjaga leher tuh luar biasa. Karena kayak apapun kuatnya seseorang, kesaktian dia cuma ada di leher. Geser sedikit aja lehernya, selesai semua yang sudah dia punya selama ini. Sehebat apapun dia, karena titik kunci manusia itu ada di leher, di batang otak. Selesai itu selesai, nggak ada mau setinggi apapun pangkat dia, jabatan dia, apapun yang dia miliki nggak akan ada gunanya kalau dia nggak menguasai batang otak. Karena batang otak itu yang harus dijaga. Dari sini dokter yang saya bilang tadi, kenapa yang bahayanya adalah atasnya thoracic cage dan bawahnya thoracic cage, karena tidak ada yang jagain. Tadi ya, lumbar, korpus lumbar 1 sampai dengan 5 gerakannya dominan untuk fleksi, ekstensi. Rotasi itu dominannya ada di thoracic. Jadi dinding torakal itu bisa berputar. Makanya kalau sejawat sekalian lihat orang skoliosis, kalau lihat orang skoliosis yang sudah berputar pedikelnya, nanti kalau dia lihat dadanya tinggi sebelah. Kalau dokter lihat punggungnya, skapulanya nonjol sebelah. Kalau tiduran, dia selalu mengeluh, dok, pundak saya satu nempel tanah, yang satunya enggak gitu. Kalau dia nyandar tembok juga gitu. Yang satu nempel, satu enggak. Kenapa ya begitu? Karena rotasi. Nah, rotasi nggak pernah sendirian karena torasik itu sekumpulan, dia 12. Kalau muter berjamaah, bareng muter semua, melengseng semua gitu. Bayangin batu bata rumah kita nggak rata kan? Sarafnya, ya sarafnya ikut muter lah. Orang sarafnya nempel di pedikel belakang gitu. Di kolumna intervertebralis. Gitu ya. Itu yang saya mau viewkan. Nah, begitu masuk ke lumbar, perbatasan antara torasik dan lumbar itu ada diafragma. Ini terkait dengan bidang saya sebagai konsultan respirasi dan adik-adik juga yang ada di sana yang mungkin sudah sempat memegang beberapa pasien COVID. Ya, pasien dengan gangguan respirasi. Si diafragma ini ototnya unik, bentuknya dum seperti kubah. Dia nempelnya, lihat deh yang merah-merah itu, seluruh sisi iga bawah. 3 terakhir dia tempat dia menempel. Bentuknya seperti parasut. Tapi di sisi belakang dia nempel di mana? Korpus lumbar 1 sampai 3. Jadi, kalau orang yang ada gangguan nafas berat, ARDS, sampai kemudian harus dipasangi intubasi dan lain-lain, pasti lumbarnya nggak enak. Lumbarnya sakit. Itulah kenapa waktu saya pronkan beberapa, mungkin yang pernah nemenin saya ngepronin pasien, selalu saya ganjal, saya cari posisi yang hipnya, pinggulnya keganjal. Fungsinya kenapa hipnya saya ganjal? Di situ, di tempat otot diafragma nempel ini ada otot yang kita kenal sebagai iliopsoas. Iliopsoas itu nempel di seluruh perilumbar body ke psoas mayor.
gitu ya, ke bawah. Jadi dia ngelewatin di sini nih, dilewatin di bawah. Jadi dia melewatin di tepi dari korpus lumbar, turun ke bawah sampai ke femur, bayangin, ke greater trochanter. Di situ dia melewati banyak. Jadi kalau dia mendek, sakit. Sesek, orang sesek nggak ada yang dongak, orang sesek tuh pasti nunduk. Makanya waktu posisi saya dongkrak itu supaya iliopsoasnya relaksasi, pinggangnya tidak tertarik sehingga diafragma bisa bergerak dengan enak. Itu saja. Saya mau menambahkan di sini ya, Dokter Bahtiar, mungkin kali kenapa saya masukkan ini, Dokter Chandra kenapa ngomongin diafragma, padahal saya kan ngomongin HNP, karena dia nempel di tempat shelter yang sama. Dan ini sangat berbahaya. Jadi kalau pasien ada riwayat sakit pinggang masa lalu atau HNP yang pernah kambuh tapi sudah tenang, kemudian dia sesak, siap-siap aja. Makanya banyak yang nangis di ruangan kan, karena kesakitan tapi sesek kayak gitu. Itu kalau diposisikan dengan benar, jadi tidak sembarang proning, karena nengkorepin itu harus menjaga posisi si diafragma dengan iliopsoas gitu. Itu dari kami dari rehabilitasi untuk kinesiologinya. Kira-kira itu saya masukkan ya dok ya, untuk kinesiologi dari batang tubuh, dari spine. Kemudian kami lihat lagi balik ke spine dok, ke anatomi dari tulang belakang tadi dok. Oke, buat kami sih menarik. Saya akan sharing sama adik-adik yang kami kenali dari tulang belakang ini. Tulang ini sakit mengait. Kami tidak menyebut ini tulang satu persatu. Tulang belakang itu oke, C1 namanya atlas, C2 aksis gitu ya, dan seterusnya C3, C4 sampai C7. Tapi kami tidak menyebut ini satu tulang enggak. Mereka ini seluruhnya adalah satu komponen, itu satu tulang, namanya spine gitu, tulang belakang. Jadi kolumna vertebra kita, tulang belakang kita itulah satu tulang yang terdiri dari 33 ruas. Dimulai dari atlas, diakhiri dengan koksigis. Dokter Bahtiar tadi menyebutkan satu koksigis. Kami tidak terima, kami terima 3 ruas koksigis. Tulang itu yang akan masih bertahan meskipun kita sudah dimakan cacing. Kuatnya luar biasa tulang koksigis itu. Ya, jejas di tempat pemakaman kita 100 tahun kemudian hanya tinggal tulang ekor. Yang lainnya tidak ada. Jadi, tulang-tulang ini diikatkan satu sama lain. Dokter lihat ada titik-titik pertemuan antar tulang. Itu yang kita kenal dengan facet joint ya. Titik-titik nempelnya tulang satu sama lain, titik-titik nempelnya stop dok, itu yang sebelah kanan sendiri. Kalau kami melihat dulu Profesor Sularto Loksoprodo, karena di RSCM itu di FKUI biasanya ortopedi sama rehabilitasi ada kuliah bersama ya untuk skeletal movement. Jadi beliau mengajak kami untuk melihat tulang ini sebagai, dokter sudah pernah lihat totem Indian? Kalau prajurit Indian itu selalu punya mumi totem gitu tuh ya, yang di tiang besar yang dihias kepala gitu ya bentuknya ya. Ini kan seperti ini. Jadi seperti totem itu totem patung Indian itu. Jadi kita selalu menyebutnya square headed totem pole. Jadi itu kepala yang bentuknya kotak yang disusun berundak satu. Pedikelnya itu adalah matanya. Gitu. Jadi kami selalu melihat kalau bentuknya udah nggak kayak kepala kotak, berarti diskus ini berarti vertebra ini terganggu. Kalau vertebranya terganggu, diskusnya pasti terganggu. Jadi kalau dokter lihat pasien atau mungkin lihat aja sekeliling, kalau posturnya tidak tegak sesuai dengan gravitasi, diskusnya terganggu. Kemudian struktur jaringan ikat pengikatnya dia lelah. Capek, otot-ototnya juga akan spasem. Kalau enggak dia nyungkur ke depan jatuh. Kalau makin depan dia, makin forward, makin fleksi ke depan, berarti intervertebral disc-nya makin lari ke belakang. Gitu ya dok? Medula spinalis, dokter tadi dengan lengkap sudah menunjukkan medula spinalis itu kalau kita lihat kabel itu dibelah dua, misalnya ya stop yang ini ya. Dibelah dua ada, dokter lihat ada kolumna dorsalis ya, ada ventral, ada dorsal ya. Itu kalau anggap aja kalau kabel listrik itu ada merah, ada biru, ada 2 bagian ya.
Bagian yang belakang itu bagian yang peka terhadap rasa kan. Jadi dia bagian sensori itu sisi dorsal, sisi punggung. Sisi yang ke arah perut lebih dekat ke depan dari medula spinalis itu sisi untuk kontrol gerakan, motor point ada di sana. Jadi Tuhan sudah mengatur dengan luar biasa. Kalau didorong karena postur, sisi dorsal itu akan mentok ke tulang belakang kan? Kan dia kan masuk di dalam cincin gitu. Gitu, masuk. Sisi dorsalnya akan mentok ke belakang. Yang dirasa nomor 1 pasti numbness. Rasa kesemutan, baal, kayak kecabean. Ada rasa-rasa nyetrum ke tangan dan kaki, tergantung mana yang kena. Ya, tergantung dari jarak saraf atau jarak situ yang kena. Dari keluhan itu dokter bisa telusuri di pusatnya di sebelah mana yang terkena. Tetapi pada accident injury yang langsung mendadak, ketabrak misalnya crash injury dan lain-lain, ketabrak dari depan, kena hantaman langsung ke bagian ventralnya. Sensori mungkin dia masih rasa, tetapi dia nggak bisa gerak. Jadi masih mending dia nyeri, tapi dia masih bisa gerak, karena dia akan cari pertolongan. Gitu ya dok. Kalau ada motor neuron disease, gangguan motor neuron itu dia nggak bisa gerak, motorik neurinya kena, tapi sensori masih bisa, masih oke. Jadi dia merasa tapi lumpuh, mana yang dipilih? Kan dia nggak sempat ada warning sign tuh, tahu lumpuh, kan nggak enak. Tapi kalau ini dia dikasih tahu ada konslet, bisa datang ke dokter neuro dulu, bisa dibantu oleh dokter rehab dulu, kemudian akan dimasukkan intervensi, tergantung nanti dominan sarafnya, berarti neurosurgeon yang akan turun. Kalau ternyata ada bagian dari korpus body dari vertebranya yang bermasalah, nanti orthopedic surgeon akan turun juga gitu. Kira-kira bisa ditangkap nggak ya Dokter Bahtiar dan teman-teman penjelasan saya? Bisa dokter. Bisa ya. Oke, Dokter Bahtiar saya bisa dibalikin ke Asia. American Spinal Cord Injury Association. Ya, oke. Skala ini lazim dipakai di kami di rehabilitasi, juga di semua orang yang biasa memegang spinal cord injury. Paling mudah pemeriksaan ini dari ujung kepala sampai ujung kaki semua ada pemeriksaan sensori. Tetapi motorik tidak begitu. Motorik kita punya motor point. Pemeriksaan motor point-nya itu melalui lengan dan kaki. Jadi kita nggak bisa melihat motor point kepala gitu ya. Jadi di situ akan ada elbow flexor, berarti latihannya latihan fleksi elbow, fleksi wrist gitu. Extensor sampai dengan finger. Itu menandakan hemiotom dari C5, 6, 7, C8, T1. Dan itu nanti ada gradingnya. Karena ICE itu ada kritis ICE A, B, C, D gitu ya. Sama ICE A. ICE A itu artinya apaan? Semua normal. Motor and sensory normal, but there is history of spinal cord injury gitu loh. Dia pernah dulu ada parastesis atau apa habis cedera tapi hilang sempurna. Tapi but there is history of spinal cord injury. Tapi recover sempurna. Itu ya Dokter Bahtiar ya. Tadi saya sempat tanya Dokter Ica sama paham Asia nggak? Kalau tidak paham saya akan jelaskan sekalian bersama teman-teman gitu. Karena Asia ini sangat memudahkan kami. Jadi begitu miotom atau motor point saraf yang bentuk gerakan itu terganggu, kalau motor point terganggu berarti sisi ventral, sisi depan yang terganggu. Ya. Karena kalau dorsal yang terganggu berarti sensori yang terganggu. Untuk tes sensori bisa light touch, bisa pin prick, dokter bisa kerjakan paling gampang pakai light touch dulu, pakai kapas geser dari depan. Dokter pakai terang dulu. Paling gampang. Karena kan kita cek di situ motor point dari C2. C2 itu batas rambut. Paling kan maksudnya kelas telentang loh. Kita mulai dari depan. Kanan kiri. Lineanya di kanan kiri tidak di linea mediana ya, jadi di tengah-tengah di antara garis papilla mamae dengan garis sternal. Dokter tarik. Ditanyain ke dia rasanya berubah di mana? Sama terus, begitu ada perubahan rasa stop, suruh dia stop. Disitulah level terjadinya gangguan sensori.
Ya, bisa aja levelnya ada di sekitar umbilikus gitu, bisa sekitar torakal 10 gitu. Bisa gitu. Terus ke bawah. Sampai di mana? Karena sampai dengan inguinal. Nah, untuk memastikan ada sacral sparing atau enggak, ini jangan-jangan ada cedera di daerah lumbar bawah atau sakrum atau koksigis. Dokter nggak tahu karena itu kan kalau udah inguinal kan ya, sekitar di bawah situ. Apa caranya? Nomor satu ya, tadi saya lihat belum dibicarakan sama dokter Bahtiar, makanya saya tambahkan. Jangan lupa dengan rectal tuse. Karena dokter udah masukkan standar. Kalau sampai gambar ini keluar harus ada rectal tuse. Tapi kalau gambar ini tidak keluar, silahkan tulis aja motor point biasa seperti pemeriksaan neurologis. Tapi kalau gambar ini keluar, ini gambar internasional. Jadi kalau ada dokter atau para medis dari luar negeri lihat gambar ini, dia akan nanya untuk rectal tuse gitu. Bagaimana dengan anal sphincter, gerak sama sensori. Anal sensori gimana gitu. Bulbo cavernosus refleks bagaimana. Karena begitu kita rectal tuse masuk ke dalam jari, tanya pasiennya, dia merasa nggak jari kita masuk? Gitu. Karena kalau dia tidak rasa berarti sensori di dalam itu, di daerah sakrum terganggu kan. Lumbar 5 ke bawah terganggu. Terus jari kita bergerak sama diam. Dia tahu nggak bergerak atau diam? Karena itu nanti terkait dengan bowel emptying. Dia harus membersihkan rektum loh untuk BAB. Kalau dia tidak merasakan itu, pasti akan terjadi neurogenic bowel. Ya, kalau bladder jelas, retensi bladder, neurogenic bladder, begitu bladdernya penuh, nanti akan ngepelpir namanya overflow incontinent gitu. Itu panjang. Tapi kita nggak bisa ngecek ke depan. Tapi kita tahu persarapan bladder bisa diwakili dari bowel karena sama-sama sacral sparing. Jadinya rectal tuse. Jadi kalau dokter keluarkan gambar ini harus siap-siap dengan rectal tuse. Ya kalau ada gangguan sensori, gitu. Pada pasiennya jatuh terduduk juga sering karena tulang koksigisnya biasanya terdampak. Begitu ya dokter Bahtiar ya. Ini yang tadi saya tanyakan karena ISCOS ini adalah International Society of Spinal Cord Injury. Ya, organisasi paling tinggi internasional kami untuk spinal cord injury adalah ISCOS. Asia itu khusus untuk international standard yang dipakai untuk kami. Kami sebutnya AIS, di Asia Impairment Scale. AIS A, B, C, D gitu. Yang tadi bilang ya dok ya. Itu ada untuk skala AIS-nya. Kira-kira begitu ya, ini terlalu detail sih. Cuma kalau sampai skala ini dokter keluarkan, dokter harus siap dengan rectal tuse. Itu saja yang saya informasikan ya. Jadi kalau tidak siap dengan rectal tuse, tanyakan. Ada gangguan nggak buang air kecil dan buang air besarnya? Kerasa nggak waktu buang air kecil dan buang air besar? Nanti dikonfirmasi di pemeriksaan fisik, bladdernya penuh apa enggak. Kayak gitu ya dok. Ada distensi abdomen apa enggak. Karena itu kalau terjadi mungkin dia tidak terasa. Karena HNP yang terjadi pelan-pelan itu juga tidak terasa. Tapi tahu-tahu memang sudah ada gangguan gitu. Kesemutan lama. Apalagi lebih repot lagi kalau dokter combine pada pasien gangguan metabolik. Gitu ya dok. Misalnya ada diabetes dan lain-lain itu lebih ribet tuh jadinya. Gitu. Oke, dokter. Saya lengkapi di sini saja. Mungkin kalau ada pertanyaan yang lain silahkan. Tanya ke dokter Bahtiar dulu boleh, mau langsung ke saya boleh, silahkan. Dokter Sari Fitri silahkan. Baik dokter, Dokter Safitri. Baik dokter, terima kasih banyak dokter untuk feedbacknya. Sangat detail sekali dokter, terutama tentang dari sisi rehab mediknya ya dok. Dan tadi juga banyak disinggung tidak hanya tentang HNP. Izin dok, di sini sudah masuk pertanyaan di kolom chat dari dokter Muhammad Yasrib. Di sini ada 3 pertanyaan, mungkin kita bahas satu persatu dulu saja ya dok. Untuk pertanyaan pertama, terima kasih atas pemaparan materinya dokter. Izin bertanya, pada tata laksana kompres panas dan dingin, sebaiknya suhu panas atau dinginnya berapa nggih dok? Mungkin boleh dari dokter Bahtiar terlebih dahulu untuk menanggapi. Baik dok. Jadi kalau yang saya baca memang di bukunya tidak terlalu detail. Hanya dijelaskan kompres panas dan dingin. Tapi kalau berdasarkan, maaf ya sekali lagi saya rehab medik masih superficial sekali ilmunya. Jadi mungkin kalau untuk kompres panas atau untuk
kompres panas dan dingin. Itu kalau panas mungkin kalau dari yang saya ketahui mungkin itu angkat-angkat kuku, atau kalau untuk yang dingin itu memang suhu yang eh, dengan es batu. Itu begitu dok kalau dari pendapat saya. Mohon untuk dikoreksi dokter Siti. Oke, baik, dari dokter Muhammad Yasrib ya. Terima kasih dokter Muhammad Yasrib. Jadi kalau kami di rehab tidak hanya kompres, itu sebetulnya tata laksana untuk cedera ya dok. Jadi kalau cedera rise, kita biasanya rise, kita lakukan rest, kemudian kita lakukan icing, compression sama elevation kalau memang ada cedera. Di tulang belakang atau di sisi-sisi lain di mana terjadi inflamasi juga kita anggap perlakukan sama dengan cedera. Jadi kalau HNP itu akut, nomor 1 juga kita kerjakan adalah rest, istirahat. Gerakan-gerakan latihan semua yang diberikan tadi di belakang di paparan dokter Bahtiar itu hanya bisa dikerjakan saat tidak renjata nyeri. Kalau lagi nyeri ngamuk pasien disuruh latihan. Jadi kalau lagi nyeri rest, istirahat saja. Istirahat, kemudian fleksikan iliopsoas dengan cara kita menekukkan kedua tungkai. Jadi pasien biasanya kita minta berbaring, lutut diganjal. Jadi kalau lutut diganjal menjadikan tulang belakang itu lurus gitu ya. Iliopsoas yang tadi yang saya sebut melewati diafragma itu bijoint tendon, artinya otot yang melewati banyak sendi. Dia melewati sendi tulang pinggang, melewati sendi pinggul sampai ke lutut gitu. Dan dia menyambung dengan hamstring dan sampai menyambung dengan otot belakang sampai ke gastrok ke bawah. Jadi dia sangat menentukan di tulang di gerakan otot tungkai bawah. Kalau ditanya kompres panas, kompres dingin, suhu berapa? Kami tidak pakai suhu dok, namanya icing itu es itu pasti 0 derajat gitu ya. Jadi kalau icing dan tidak statis ya dok, tidak didiamkan, ini bukan ngompres anak demam. Jadi yang kita inginkan adalah kita turunkan suhu di tempat yang inflamasi supaya inflamasinya mereda dan dibawa di washing out oleh aliran darah. Jadi dokter gerakkan. Gitu. Menggerakkan, kami istilahnya namanya effleurage, jadi sesuai dengan arah menuju jantung. Kita harapkan begitu. Karena kalau enggak, nanti jadi ada sisi dingin di satu tempat. Dingin itu kalau didiamkan, saat diangkat ada namanya hunting response. Jadi yang tadinya vasokonstriksi jadi vasodilatasi hebat. Jadi gerakannya, jadi tidak didiamkan, digosok ke arah depan gitu. Kalau di dalam modalitas rehabilitasi medik, kami mengenal krioterapi, jadi uap. Disemprotkan dingin gitu kayak dry ice gitu, tapi namanya khusus itu uap es itu kita semprotkan karena kalau uap kan dia menyelimuti 3 dimensi secara rata gitu ya. Terus kalau namanya kompres panas, kapan diberikan panas? Kompres panas itu berapa panas ya? Panasnya heater biasa dok, panas yang ada di bantal panas yang dokter pakai untuk kompresan itu boleh, karena prinsipnya hanya meningkatkan vaskularisasi. Dengan meningkatnya vaskularisasi, makanya di sisi yang tadinya spasm itu terwashing out zat-zat nyerinya sehingga lebih rileks otot-ototnya. Itu saja yang diharapkan. Jadi dokter mau berjemur di matahari, mau pakai bantuan infrared atau apa, prinsipnya hanya memperbaiki vaskularisasi. Kecuali ada yang efek heating tinggi atau efek mekanik, misalnya dipukul, di sirkuler gitu ya, ada alat-alat tertentu dari rehab yang bisa mengerjakan itu ada gerakan mekanik tambahan. Tapi kalau untuk gerakan heating atau panas, efek panas hanya untuk meningkatkan vaskularisasi. Otomatis tidak boleh diberikan waktu akut, waktu inflamasi gitu ya. Sering pasien bingung, ini rematik disuruh rendam kompres air panas gitu. Sering begitu tuh. Jadi ini pasien akut HNP di kompres panas, bayangin dokter lagi akut udem di kompres panas. Saat dikasih panas ada rasa nyaman di otot, tapi tidak di sekitar paravertebral nantinya, karena ada delay respon. Setelah kompres itu diangkat gitu ya, mungkin dia tertidur atau apa, bantal panasnya sudah tergeser, kan yang tadinya udem tambah udem kan, besok tambah nggak bisa jalan nih gitu. Jadi kalau panas ya didinginkan, sama-sama kita naik kendaraan ya, motor dan lain-lain, kalau mesinnya panas ya dinginkan, kalau masih dingin ya dipanaskan. Jadi paling nyaman kalau
yang dasarnya rematik itu memang rematik itu cenderungnya akan frozen, ada morning stiffness, kaku pagi hari. Dihangatkan, silakan. Jadi kayak mobil, pagi dihangatkan, sore didinginkan. Cuma kalau inflamasi harus didinginkan. Yang namanya dingin berapa suhunya namanya icing, ice itu 0 derajat. Tapi tidak statis ya dok, ingat digerakkan. Gitu. Itu dokter Savitri, pertanyaan dari dokter Yasrib. Baik dokter, terima kasih banyak kepada dokter Bahtiar dan dokter Siti Chandra untuk tanggapannya. Izin untuk melanjutkan ke pertanyaan kedua dok. Untuk pertanyaan kedua ini tentang penggunaan dari korset lumbal. Apakah pasien dengan HNP harus menggunakan korset lumbal dokter? Kepada dokter Bahtiar, monggo dokter. Baik, kalau yang untuk saya ketahui, pada pasien-pasien HMP menggunakan korset dari yang saya baca dari Greenberg itu tidak disarankan untuk pemberian dari korset lumbal, karena tapi dia dapat mengurangi dari kekambuhan atau eksterbasinya. Jadi dia memang secara anatomis memang dia mengurangi dari beban diskusnya, sehingga mungkin dapat mengurangi dari adanya spasme dari otot itu. Yang dianjurkan itu adalah bed rest kalau dari proses akutnya, kalau dari dok. Mungkin itu dok yang saya hanya ketahui, dok. Mohon ditambahkan dokter Titi. Oke. Baik dokter Bahtiar, terima kasih. Jadi kalau kembali ya dok, kalau akut prinsipnya rest, nomor 1 rest. Korset lumbal itu salah satu bagian dari resting juga. Jadi kan masuk dia mau diem aja di tempat tidur gitu ya. Mungkin resting dalam 24 jam awal atau 3 hari pertama itu dengan hari kedua sudah mulai mobilisasi. Tapi kan dia mobilisasi takut. Ingat, gerakan di spine itu ada banyak, tidak hanya fleksi ekstensi kan, lumbar pun bisa lateral bending kanan dan kiri gitu. Jadi itu tambah bergeser nanti nucleus pulposus atau diskus intervertebralis. Jadi di saat dia bisa berbaring kemudian bisa nyaman. Dokter tahu bridging nggak dok? Bridging itu mana ya, gambar di sini ada nggak ya? Sebentar. Kembali gambar tadi dok, coba gambar yang tadi. Ini dokter lihat ada pelvic tilt ya, tulisan pelvic tilt. Itu kan panahnya ke bawah. Bridging itu panahnya ke atas. Jadi dia angkat hipnya. Ya. Posisinya tidur begitu, tetapi pinggulnya diangkat, diluruskan. Jadi pantatnya clear dari lantai. Itu namanya bridging. Jadi membentuk suatu bridge gitu ya. Jadi kebalikannya cat and camel. Dia bridging. Dia membentuk bridging. Kalau dia bridging sudah tidak nyeri, artinya dia siap mobilisasi. Itu ya dok ya, ingat ya. Jadi kalau pasien pelvic sudah posisi resting, kakinya ditekuk, diangkat paha 1, paha 2, satu-satu persatu tidak nyeri, dekatkan pahanya, kontraksi, kemudian angkat pinggulnya, ada nyeri tidak? Kalau tidak ada nyeri, pakaikan korset, siapkan mobilisasi, dia miring terus duduk. Ya, karena dia harus early mobilisasi untuk menuju aktivitas, kalau enggak dia kasihan kan. Gitu. Nyeri pinggang yang HNP ini nggak pandang usia. Usia berapapun, sehebat apapun, kalau HNP-nya kumat tumbang dia. Karena di awal itu pasti baru bulging saja. Nanti parahnya itu kalau sudah betul-betul dia sudah pecah anulus fibrosusnya, baru bulgingnya tambah lebih parah, dan sequestration itu lebih berat lagi karena biasanya harus open surgery, udah nggak bisa lagi untuk dilakukan mikrodisektomi. Kalau hanya bulging gitu, dokter bisa lakukan mikrodisektomi, maksudnya dokter dari neurosurgeonnya akan mikrosurgery dengan luka operasi yang kecil akan dipotong gitu, dirapikan gitu ya, diskusnya dan dijahit kembali, dirapikan itu bisa gitu. Tapi kalau sudah terjadi sekuestrasi, open surgery harus dilap, soalnya itu lari kemana-mana. Hampir sama dengan kasus spondilitis tuberkulosis. Kalau ada pus di sana juga begitu, lari juga sampai ke psoas, jadi harus di open surgery, dibersihkan. Gitu ya dok ya. Jadi kalau sudah sekuestrasi itu yang lebih repot, karena post surgery selalu ada disabilitas yang tersisa.
Jadi ini pelvic tilt. Kemudian gerakan, apakah korset itu penting? Kalau sudah stabil nantinya. Korset itu dipakai tidak untuk 24 jam karena dia membuat otot kita juga lemah. Otot kita tuh biasa disangga gitu. Jadi kalau dia sudah stabil, tidak ada nyeri dengan atau tanpa obat, dia mulai bisa beraktivitas. Mulailah gerakan-gerakan latihan ini untuk menguatkan otot perut, menguatkan otot pinggang. Gitu. Korset bisa dipakai? Bisa. Kapan dipakai? Karena dia sekali pernah cedera. Cedera itu tidak pernah meninggalkan kita, setia dia sampai mati. Sakit pinggang itu sakit yang paling setia. Dia tidak membunuh, tapi dia awet menyakiti di situ tuh. Betul-betul kalau saat kita nambah ya, dalam tanda petik, nambah usia, kedua, nambah berat badan, ketiga, nambah gerakan atau aktivitasnya, pasti dia akan kambuhan. Orang yang nyetir jarak panjang atau ada traveling jangka panjang itu pinggangnya terdampak. Jadi misalnya kapan saya pakai misalnya untuk menjaga tulang belakang saya, misalnya saat saya harus naik pesawat lebih dari 6 jam atau 24 jam saya akan pakai kayak gitu. Karena kan pasti tidurnya nggak karuan kan ya kalau kayak gitu, tapi kan di support gitu. Neck support pun saya pakai. Beruntungnya buat kami yang pakai jilbab atau pakai hijab dan baju panjang itu nggak kelihatan. Oh, bapak-bapak kan kelihatan ya. Kalau kami aman di dalam hijab gitu. Bersyukurnya masih di situ. Kalau yang lain sih, tapi kan itu untuk kesehatan, toh untuk kita sendiri. Jadi untuk properti masa depan dijaga aja, alignment tulangnya nggak masalah. Gitu. Itu ya dok ya. Jadi korset tumbal paling aman digunakan berapa lama dalam sehari? Seyogianya dipakai jangan lebih dari 6 jam gitu ya. Kalau lagi aku kumat agak nggak enak atau hari ini saya meeting lama banget, hari ini saya harus tugas bangsal gini-gini nunduk-nunduk periksa pasien atau di IGD kemungkinan bolak-balikin pasien atau gimana gitu, pakai aja. Itu untuk mencegah injury berulang. Ya. Dari saya itu dokter. Saya kembalikan ke dokter Safititi. Baik dokter, terima kasih banyak dokter untuk tanggapannya. Ini selanjutnya untuk pertanyaan ketiga, ini merupakan pertanyaan yang cukup sering ditanyakan dok oleh pasien. Jadi apakah benar dok, pasien dengan HNP kasur tempat tidurnya harus menggunakan bahan yang keras dan datar dok? Terima kasih dokter. Ya, Dokter Bahtiar mau mencoba dulu? Iya, silakan kepada dokter Bahtiar. Kalau untuk HNP, jujur saya belum pernah baca dok. Cuma yang kalau untuk pasien-pasien dengan cedera medula spinalis yang tetraplegi, itu dari ortoped pernah menyarankan itu malahan kasurnya itu yang ada untuk kira baring lama itu dok, bukan yang keras. Kalau yang pernah saya ketahui dok. Kalau yang untuk pasien HNP saya memang belum pernah membaca dok, jadi aku berkomentar. Oke. Baik dok, tapi sebelum saya jawab, saya luruskan dulu ujung dari kalimat dokter Bahtiar tadi ya. Kasur yang untuk tetraplegi itu maksudnya mungkin kasur dekubitus ya dok. Jadi bukan kasur keras, itu beda. Kasurnya tetap keras. Kalau di tetraplegi itu dia tidak punya kekuatan untuk melindungi seluruh terangnya. Jadi lumus total plegi, tidak punya kekuatan. Jadi untuk bergerak dia harus kita support. Kalau dia berbaring lama, jelas nomor satu risikonya adalah ulcus decubitus, sehingga kita harus menggunakan matras anti decubitus. Bukan hanya yang dipompa itu saja, tidak dok. Kami ada yang namanya segmental matras. Jadi yang dokter lihat tuh yang dipompa kan, yang empuk kan gitu, itu untuk supportnya, untuk anti decubitusnya dok. Aslinya kalau di rumah sakit untuk center yang spine seperti yang ada di mungkin Eka Hospital Premier Bintaro atau di di Rumah Sakit Fatmawati ya, atau Rumah Sakit Ortopedi Solo yang memang untuk center spine, mereka punya segmental matras. Segmental matras itu matrasnya ditarik-tarik dok, digeser-geser bisa. Jadi dipotong-potong gitu kayak puzzle gitu ya. Ditarik ini supaya sisi skapulanya nggak nempel, itu bisa segmental, artinya digeser-geser gitu. Sakrum jadi agak masuk ke dalam nggak nempel gitu bisa. Jadi matras itu ditaruh di atas kasur dok. Jadi segmental matras itu kayak kasur dekubitus itu ditaruh di atasnya kasur yang biasa. Kasur medis biasa, tidak ada perbedaan. Hanya saja pada pasien yang HNP dan di rumah ini biasanya yang ditanyakan kan, tidurnya itu tidur di rumah bukan di rumah sakit gitu. Tidur di rumah caranya gimana? Firm matras yang padat, bukan yang keras ya dok. Bukan di atas triplek, bukan di atas papan, nggak enak. Nggak bisa tidur itu malahan. Yang jelas adalah posisi dia berdiri,
dengan posisi dia berbaring sama. Tubuh kita dikaruniai lekukan, lordosis, kemudian kifosis, itu harus dijaga seperti posisi dia berdiri. Jadi ya lehernya disangga pakai bantal, belakang punggungnya kalau rasa nggak nyaman ya dikasih gulungan selimut gitu. Kalau rasanya nggak enak ya ditekuk aja di bawah kedua tungkainya, di bawah lututnya dikasih aja guling melintang. Otomatis kan tertekuk gitu. Jadi dia posisi tidurnya dalam posisi rehat, istirahat, tulang belakangnya tidak tertarik. Gitu ya dok, jadi bukan keras ya dok. Kadang-kadang ya keilmuan kan bergerak terus ya, apalagi keilmuan untuk kinesiologi, dokter nanti kalau mengenal tensegrity itu tense dan integrity pada tubuh itu bukan benda mati, anatomi pun bergerak terus saat ini. Jadi kami saat ini mengembangkannya begitu. Tubuh itu tidak mau disakiti. Jadi kalau dia ada noxious stimuli, dokter perhatiin. Kalau mungkin sempat ada yang beberapa yang menemani saya waktu positioning pasien, kalau pasiennya nyaman, nggak usah diapa-apakan, saturasinya naik. Bukan karena paru-parunya alveoli mengembang, tetapi noxious stimulinya hilang. Dia nyaman gitu. Mungkin ada beberapa pernah lihat saya stretching lumbarnya, saya hanya tarik sedikit itu. Dengan saya tarik itu, yang saya tarik kayaknya saya Dr. Siti Chandra megang pinggangnya ngapain? Karena lumbar 1, 2, dan 3 itu tempat nempelnya diafragma. Jadi waktu saya tarik itu, saya mau lepaskan tightness di daerah sana untuk pernafasan. Otomatis kalau nyerinya nyaman, pada waktu dia goler lagi ke telentang akan lebih enak. Gitu ya dok. Jadi firm mattress. Sekarang banyak sekali orthopedic mattress kan. Orthopedic mattress itu no spring. Tidak boleh ada mantul-mantul ya dok. Jadi kalau pasien yang punya spring bed tidak. No spring mattress. Paling gampang gimana ya? Cari busa mati. Busa mati itu firm mattress, itu busa yang biasa untuk backlit masang sofa itu ya dok. Itu bisa dibeli potongan itu. Sekitar 600.000 saat ukuran 2x1 itu. Kalau di tukang busa ya, busa yang keras. Kalau diinjek balik dok. Jadi firm mattress itu kalau diinjek, dia diberikan gaya 1 Newton, dia akan lempar lagi ke atas 1 Newton. Jadi nyaman gitu ya. Kalau papan nggak akan memberi gaya balik, yang ada kita yang penyok gitu. Kalau pasiennya mampu beli ya sudah. Kalau nggak mampu beli terpaksa dia mau pakai papan, suruh beli kasur Palembang lah, paling gampang lah, atau bed cover lah, lindungin dulu atasnya, tapi sementara tetap firm gitu ya. Tapi paling enak adalah firm mattress, suruh dia beli matras jadi aja. Jadi nggak usah berantem sama sebelahnya, kadangnya suaminya pakai matras, dianya nggak pakai, jadi geger gitu kan, ribut. Jadi lebih baik dianya yang pakai matrasnya, dipakein matras tambahan di atasnya boleh, silahkan. Nyaman, intinya dia berbaring nyaman. Kalau berbaring sakit, bangunnya akan lebih sakit. Tidak boleh pakai spring, no spring ya. Karena spring itu membuat mentul, kemudian kayak misalnya gluteal lebih berat, sakrum akan jatuh lebih ke bawah, jadi lebih terekstensi kan. Gitu. Lebih terekstensi kan kayak ditekuk gitu spinal cord-nya. Ya. Gitu ya dok, semua bicara tentang biomekanika sih itu. Prinsipnya posisi berbaring, posisi berdiri harus sama. Itu Dokter Savitri dari saya. Baik dokter, terima kasih banyak dok. Tadi sudah merupakan pertanyaan terakhir dari Dokter Muhammad Yasrib. Kepada Dokter Muhammad Yasrib, jika memang ada yang ingin didiskusikan lagi dok atau ditanyakan, boleh diketikkan lagi di kolom chat. Tadi ada yang raise hand dokter dari Dokter Atika Riviani. Silakan kepada Dokter Atika jika ingin menanyakan langsung dok. Silakan dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dokter. Waalaikumsalam dokter, silakan. Dok, izin bertanya dok, sebenarnya saya punya saudara nih dok, ada masalah di cervical dok. Nah, kalau untuk cervical itu exercise-nya yang bagus bagaimana ya dok, dan mungkin penanganannya secara medisnya kayak gimana? Dicari dulu dok. Ya, terima kasih dokter Atika. Tapi dicari dulu dok, cervicalnya kenapa? Karena kan ingat yang tadi saya jelaskan ya, cervical itu tidak hanya cervical. Dok, misalnya kalau bukan dokter, dia bilang karena dokter Atika mungkin satu-satunya dokter yang dia kenal misalnya ya, leher saya sakit. That's not the matter of leher saya sakit. Tapi lihat dokter Atika, lihat posturnya kayak apa. Forward head gak dia? Depan gitu kepalanya. Iya dok. Lah, iya forward head kan. Usia berapa?
Jam 40, mau 50 dok. Wah, itu sudah melewati puncak kejayaan itu. Perempuan atau laki-laki? Laki-laki dok. Laki-laki udah bentar lagi mengibarkan bendera setengah tiang kalau udah dari situ. Soalnya itu kejayaannya 40-50 itu. Karena lewat dari situ degeneratif proses mulai. Jadi kalau sampai dia forward head, mungkin karena dia texting neck ya, biasa main gadget, biasa ngetik, laptop, dan lain-lain, dia harus koreksi postur. Olahraga terbaik sebetulnya untuk koreksi postur adalah olahraga pernafasan atau berenang dan lain-lain karena dia menggerakkan torasik ke belakang gitu ya. Jadi lehernya memang harus di stretching ke belakang, dibenerin posturnya. Mau dikayak apapun, minum obat apapun atau dikasih tata laksana rehab apapun, kalau dia nggak balikin postur lehernya ke belakang, ya dia kayak dicabut dari pangkal leher kan, akan sakit terus. Gitu. Tapi kalau dia susah untuk mengendalikan kontrol posturnya, sarankan pakai collar neck. Kayak penyangga leher ya dok ya. Karena umur-umur kritis tuh 50-an tuh secara casing masih gagah perkasa, dalamannya sudah mulai aging. Iya dokter. Iya, udah mulai handle with care gitu kalau di naik pesawat tempel stiker fragile. Gitu ya dokter Tika ya. Pertanyaan bagus, banyak memang yang sudah begitu, tapi tadi kembali ke yang saya dari awal tadi saya bilang, tolong dilihat dulu posturnya. Karena ngeluh sakit itu kan kita dokter yang tidak mengobati simptom kan. Sakit kasih obat nyeri, cari dulu sakitnya kenapa gitu. Karena kalau enggak nanti HNP-nya itu akan menjadi makin pain-nya lebih parah. Kalau memang betul dia HNP-nya akan menambah parah, suatu ketika akan sekuestrasi, suatu ketika akan terjadi HNP di sisi-sisi lainnya, dan itu never ending story. Jadi daripada dia nanti harus dioperasi di umur end of 60-an tahun, lebih baik dia dari sekarang koreksi posturnya. Karena kalau dia di umur 50 dia sudah nyeri leher, dok, dia pendaftaran nyeri pinggang itu umur 60-an. Inden ini. Karena tulang udah mulai nyeri pinggang dok. Iya lah, itu karena tulang belakang itu bagian gitu dok. Ini snaking position, gerakan ular. Snaking position itu yang atas sama yang bawah yang bahaya. Jadi akan gerakan ini yang akan mulai gitu ya. Jadi yang tadi saya lihat yang saya infokan, kepala sama cervical sama lumbar yang paling terdampak. Jadi di balik dari packaging tata laksana HNP yang ditapaparkan oleh Dr. Bahtiar ini, saya berterima kasih karena saya bisa sharing untuk menjaga spine tulang belakang. Gitu ya. Terima kasih Dr. Bahtiar, terima kasih Dr. Atika. Dr. Safitri saya kembalikan. Baik dokter, terima kasih banyak dok. Terima kasih juga kepada Dr. Atika untuk pertanyaannya. Ada yang raise hand lagi dok dari Dr. Muhammad Rizky Caniago kepada Dr. Chani, dipersilakan. Bapak. Matur nuwun Mbak Pipit, mohon izin dok. Assalamualaikum, selamat malam Dr. Sinchan dan dokter-dokter yang lain. Iya. Mohon izin dok, HNP salah satu materi yang cukup lumayan sulit dan mungkin buat GP sering ketemu nih dok. Nah mohon izin nih dok, jika dok misalnya kita mendapatkan pasien dok sudah dirujuk balik nih dok dari vaskes lanjutan, kemudian kami di puskesmas gitu dok. Kan kalau udah dirujuk balik berarti kami sebagai GP puskesmas yang akan mengelola pasiennya. Nah bagaimana dok kita re-assessment kembali pasiennya, terus apakah kita bisa membuat program gitu dok buat pasiennya, dan sampai kapan kita mengevaluasinya. Seperti itu dok. Itu yang pertama dok. Yang kedua mungkin OA-OE nih dok, kayak maksudnya pasien-pasien OA nih dok ya kan sering banget dok. Kami juga mendapat di puskes gitu, kayak misalnya kalau misalnya kita rujuk pasti kan harus dengan grading yang jelas ya dok ya. Kalau misalnya kita baru curiga, apakah ada program yang bisa kita berikan kepada pasien gitu dok. Sebelumnya matur nuwun dokter. Oke, terima kasih. Oke, Dokter Chani, ya saya mau jawab yang pertama dulu untuk HNP ya. Dokter Bahtiar mau ikutan jawab atau saya langsung? Langsung aja dokter. Baik. Baik, oke. Jadi kalau sudah rujuk balik ke puskesmas, dokter mungkin ingat pemeriksaan ya, karena dokter harus mengisi SOAP kan ya. Di dalam objektifnya dokter, kalau pemeriksaan yang sedetail tadi dikerjakan oleh Dokter Bahtiar,
dimarahin kali ya antriannya puskesmas banyak banget misalnya ya. Di vaskes pertama dokter bisa lihat pemeriksaannya pakai look, feel, move. Dokter look dilihat dari gerakannya, antara jikit nggak ada pincang-pincang atau jalannya membungkuk misalnya begitu ya. Posturnya agak ke depan, ditulis saja di look yang dokter nampak. Kemudian feel, ada spasme nggak paralumbar atau spasme, semua para spine-nya itu, para cervical, para thoracal, para lumbar ada spasme nggak? Di look tadi kalau dokter rasa juga ada gangguan deformitas, misalnya bulging dari scapula 1 atau kemungkinan nampak ada skoliosis secara skoliosis torakolumbar gitu, tulis saja di situ di look karena kita dengan mata. Feel kita dengan tangan. Dokter lihat spasme di situ, adakah nyeri tekan gitu ya. Move kalau dokter gerakkan ada nggak nyeri gerak? Gitu. Kalau nyeri gerak itu localize langsung di situ akan ditunjukkan oleh pasiennya. Nanti kalau nyeri tekan dan dikonfirmasi dengan gerakan, baru dokter baru kerjakan nanti itu Bragard kayak gitu itu loh, SLR dan lain-lain bisa dikerjakan. Which is kalau sudah dikembalikan ke rujuk balik, berarti dokter pasien ini sudah nyerinya sudah teratasi, tetapi tidak hilang. Tidak hilang. Gerakan-gerakan ini dokter bisa berikan. Ya, dokter pasti kalau di vaskes pertama kan ada paracetamol pasti kan, dokter bisa berikan. Kapan diberikan? Karena pasien-pasien ini biasanya nyeri itu kalau overuse. Jadi boleh mau dia kerjakan saat dia lagi aktivitasnya banyak, boleh minum 1 misalnya ya. Jadi on demand, tidak rutin. Jadi dia harus activity, jaga. Kalau misalnya dia ngerasa diraba itu teraba loh. Dolor kalau rubor itu teraba. Jadi kalau memang dia meraba hangat di daerah pinggangnya, di daerah yang dulu nyeri, suruh dia melakukan self icing, kompres sendiri. Sampai terasa nggak panas, gosokin aja, nyaman sudah. Jadi yang bisa kerjakan adalah itu, karena paliatif ya dok. Ini onderdil dia nggak akan kembali seperti yang dulu. Stretching tetap dikerjakan. Gitu ya, itu akan develop sampai ke OA lumbal nantinya karena mekanisme injury itu yang nomor 1 akan bekerja berikutnya lagi adalah fibrosis nanti akan jadi scar di daerah situ atau akan jadi tumpukan kalsium, akan jadi kalsifikasi osteofit di daerah sana gitu. Kalau yang parah malah bisa jadi lumbar stenosis kan gitu. Kalau untuk ini saya bicara tentang HNP. Dokter Chani sampai di situ kira-kira paham yang untuk HNP yang kembali ke rujuk balik? Oke, dokter. Oke. Kalau yang pasien OA, ini maksudnya OA apa? Karena OA ada beragam. Semua sendi bisa osteoartritis soalnya. Dari mulai temporomandibular joint sampai sendi kaki. Oke. Kalau OA genu juga sama keluhannya, ini di luar dari topik ya. Jadi OA genu dokter kalau sudah sama, aku kan pemeriksaan sama dengan look, feel, move. Itu pemeriksaan basic untuk muskuloskeletal, neuromuskuloskeletal yang rehab pakai, yang ortopedi juga pakai. Itu lebih mudah dokter. Jadi di tempat subjektifnya apa kan keluhannya, kemudian begitu objektifnya dokter tinggal kasih LFM tuh, look, feel, move. Apa yang dokter lihat terkait dengannya dokter lihat kenapa pasien jalannya ataljik, nyeri gitu ya. Kalau ada nyeri fastnya berapa, nyeri fast 1 sampai 10 gitu, nyerinya kadarnya berapa, kemudian tampak kakinya bentuknya X atau kakinya bentuknya O, jadi bowing leg atau knock knee gitu ya, X, kakinya X, recurvatum atau tidak. Recurvatum tuh kakinya jadi kayak melewat ke belakang gitu, tuh patelanya jadi menghilang, jadi saking lentur. Laxity itu namanya. Kemudian waktu diperiksa oleh dokter ada boniostosis itu, jadi ada tulangnya itu benjol gitu ya, tulang lututnya itu sudah enggak, lututnya itu ada nonjol di sisinya, biasanya ada lebih tebal gitu, keraba tulang yang keras, otot-ototnya kaku, otot pahanya mengecil, khas itu ya, hipotrofi dari quadriceps. Jadi dalam look kan kelihatan otot pahanya kempes gitu. Waktu feel dokter lihat hipotrofi quadriceps kanan kiri. Kemudian waktu move dokter suruh dia ekstensi. Kuat nggak dia melakukan ekstensi dari knee kayak gitu ya. Kalau itu terjadi kemudian ada krepitasi dari sendi, baik itu audible sound, crack kletek kedengeran, atau palpable sound, dokter pegang lututnya suruh gerakin, dokter merasakan ada kretek tapi terasa tidak terdengar, itu palpable sound. Jadi bukan audible sound. Jadi tapi kalau dokter lihat di dalam ronsen, mungkin di vaskes pertama tidak ada radiologi,
dokter bisa melihat melewat pemeriksaan itu. Jadi nanti kalau dirujuk mestinya bisa minta pemeriksaan radiologi karena ada palpable sound atau audible sound gitu ya. Itu tanda dari krepitasi. Kalau udah ada krepitasi, biasanya ke Glenn Lawrence derajat grading itu kan ada 1 sampai dengan 4. Itu Glenn Lawrence biasanya sekitar 3 kalau sudah ada bunyi audible sound atau crepitable sound. Paling tinggi 4 ya, Dok. 4 itu udah indikasi untuk total knee replacement. Gitu ya, Dokter Tani. Dari saya, latihannya apa yang bisa dikerjakan? Kita tidak bisa modified apapun untuk lutut. Jadi yang bisa dikerjakan adalah kuatkan ototnya. Quadriceps strengthening exercise dikerjakan. Kalau ada panas ya tadi, lakukan icing. Obat paling bagus cuma paracetamol. Kalau untuk osteoartritik atau muskuloskeletal. Gitu ya, Dok. Dan otomatis dikurangi sangat dokter. Iya, dikurangi weight bearingnya ya. Biasanya kan pasien-pasien dengan OA itu pasien yang terlalu montok ya. Berat badannya berlebih. Kalau dia tidak bisa mengurangi berat badan, dia harus siap dengan walker atau dengan knee bracing atau dengan penyangga lutut. Begitu dokter, terima kasih. Saya kembalikan ke Dokter Safitri. Baik dokter, terima kasih banyak dok untuk sharing ilmunya dok. Terima kasih juga kepada Dokter Chani untuk pertanyaannya. Mungkin sudah mau jam 9 dok, tapi izin ini masih ada satu pertanyaan lagi dok dari Dokter Yuna. Mungkin tidak muncul di kolom chat karena beliau langsung direct message ke saya. Pertanyaan dari... Kenapa nggak direct message ke saya? Nggak siap dok. Izin satu pertanyaan terakhir boleh nggak dok? Silahkan. Pertanyaan dari Dokter Yuna. Terima kasih sebelumnya dok. Izin bertanya, saya pernah ketemu kasus LBP dengan riwayat jatuh terduduk, kemudian dianjurkan oleh DPJP untuk ke fisioterapi. Nah, apakah ada syarat khusus untuk fisioterapi dok? Jika misalkan pasien mengalami tekanan darah tinggi, namun dilakukan fisioterapi, apakah ada side effect-nya dokter? Terima kasih dok. Oke, makasih dok. Keilmuan saya rehabilitasi medik yuk. Di dalam rehabilitasi medik itu ada beberapa tindakan, ada beberapa tim, tidak hanya fisioterapi saja, karena ada okupasi terapis, ada berbagai macam-macam lah ya. Cuma memang ilmu lama nyebutnya itu. Tapi sebetulnya tidak semudah itu gitu ya. Jadi harus di-assess dulu jatuhnya tadi kayak apa, mechanism of injury-nya gitu. Yang mau diterapi apanya gitu yang harus dicari tahu. Kalau dia fraktur nggak akan beres kalau nggak masuk ortopedi gitu. Kalau dia itu penyebabnya karena porotik, kemudian korpusnya sendiri itu kan peka nyeri, itu struktur yang sangat peka nyeri. Jadi kalau dia ada keropos nyeri pasti. Obatnya beberapa diberikan pemadat tulang gitu ya. Mungkin dokter pernah dengar ibandronat, alendronat gitu ya. Itu untuk disuntikkan intramuskuler, ada yang IV seperti Aklasta itu diinfuskan untuk 1 tahun sekali itu untuk pemadat tulang. Ada juga dengan surgery, jadi dilakukan bone cement. Jadi biasanya spine surgeon masukkan dibor ke dalam korpus, kemudian dimasukkan bone cement untuk memadatkan gitu. Itu kalau udah dipadatin, udah nyeri hilang gitu. Tapi kalau memang misalnya kita ada keterbatasan ya, pasien dok ini pasien dengan JKN, kemudian fasilitas ini tidak bisa untuk dirujuk lebih jauh karena satu dan lain hal, cari tahu dulu kenapa. Kan mungkin saja dengan diberikan korset sudah enak. Kalau mungkin tadi saya bilang korset tidak terlalu mendukung untuk digunakan jangka panjang pada usia dewasa muda atau menengah ya. Tapi kalau di geriatri pakai saja. Karena risk and benefit, manfaat sama mudorotnya lebih tinggi mudarat nggak pakai korset gitu. Kalau patah risiko itu. Jadi lebih baik dipakai. Begitu dokter. Jadi tidak bisa ini dikirim untuk terapi apa nggak bisa begitu. Kita lihat kausanya dulu. Untuk urusan nyeri leher aja panjang kan tadi urusannya. Gitu. Jadi dokter lihat karena itu ilmu pengetahuan memang bergerak terus gitu. Jadi kita lihat dulu dari mana apa yang kita tidak mengobati gejala, tapi kita berusaha mencari solusi untuk mengatasi masalah paling utama gitu ya dok. Kami dari rehabilitasi medik tidak bisa menghilangkan impairment. Jadi frakturnya kami nggak bisa apa-apakan.
Sekali patah itu bekas patahnya akan ada. Tapi disabilitas akibat patahnya yang mengakibatkan otot-ototnya jadi kaku, yang mengakibatkan gangguan sensori, atau mungkin yang mengakibatkan gangguan keseimbangan, itu yang bisa kami latih. Sesuai dengan kemampuan pasien. Kalau pasien kognitifnya jelek, pasiennya itu gagal paham terus, ya susah diajari latihan. Ngajarin latihan yang kayaknya sederhana ini, kalau pasiennya nggak nyambung, mau klenger ini. Gitu. Jadi latihan itu targeted sesuai dengan yang disepakati oleh pasien dan tim dokter gitu. Dokter di vaskes primer bisa mengerjakan ini kok. Ini kan kompetensi dokter umum ada untuk melakukan exercise sederhana seperti ini. Kalau menentukannya rumit atau konsul ke kami kan nanti rujuk baliknya dokter tinggal teruskan gitu ya. Seperti menyambung pertanyaan dari dokter Chani tadi. Gitu Dokter Savitri, mungkin berkenan atau kalau ada tambahan silakan. Mau bicara live langsung saya juga boleh. Oke, baik dokter, terima kasih banyak dok untuk tanggapannya. Kepada dokter Yuna, jika memang ada yang ingin didiskusikan kembali, silakan diketikkan di kolom chat dok. Izin saya ingatkan kembali kepada teman-teman GP yang hadir untuk dapat mengisi link absensi. Untuk saat ini sudah tersedia dok topik yang HNP-nya, silakan untuk dapat diisi karena nanti akan kita ajukan untuk mendapat SKP. Seperti itu. Izin dok, mungkin karena terbatas waktu dok, izin untuk. Iya dokter Yuna, silahkan dokter Yuna. Sebelumnya maaf dok, ini nggak muncul ke kamera. Jadi pasiennya itu dok kemarin kalau fraktur nggak ada dok, jadi dia datang habis itu di ronsen. Pasien di mana dok? Pasien di Wisma Atlet atau di mana dok? Bukan dok, di RS sebelumnya. Nah, dari dokter neuro dikasih obat analgetik, terus habis itu dianjurkan untuk ke fisioterapi gitu ya. Di daerah mana dok? Di Ciantar dok. Oke, panjang ya, jauh ya. Oke dokter. Jadi intinya dokter kalau nanti ketemu nggak apa-apa gitu. Sejawat mungkin melihat secara neuro aman, berarti beliau mikirnya mungkin muscle gitu ya. Makanya dikirim ke rehab biasanya itu muscle. Jadi kalau muscle dokter tengok tadi kalau dia udah ada korset, pakai kan korset. Gitu ya dok. Intinya, tapi mungkin aduh ini misalnya mama lah udah opung lah udah segini, nggak mungkin lah dia punya ada atau anaknya jauh nggak bisa belikan dia korset. Biasanya orang punya korset angkin yang untuk pakai kain kan, itu untuk saat nyeri pakaikan aja dulu, itu nggak masalah, yang penting ketat nyanggah sementara gitu. Tapi dia harus menjaga posturnya. Jadi tadi ada ergonomi, dokter Batiar bisa dibalikin ke posisi ergonomi nggak slide-nya? Yang lagi dok, satu lagi dok. Nah ini ya, jadi postur ergonomi itu ya setegak mungkin badan, terus kalau mengambil sesuatu didekatkan ke sumbu badan, gitu harus diajarin. Mungkin kalau inang-inang sendirian gitu rata-rata maunya dikerjain semuanya gitu kan ya. Usahakan kalau dia bawa sesuatu dekatkan ke badan. Kalau misalnya badan dia sudah tak sanggup ya sudahlah berguyur di bawah gitu. Jangan ambil ember, jangan langsung banyak gitu. Itu harus diedukasi ya, karena badan dia sudah bukan dia yang dulu lagi karena umur bertambah gitu. Ya, kalau jadi Eda udah jadi inang terus jadi opung apalagi itu konstruksinya badan sudah berubah. Jadi kalau memang dia bisa diedukasikan karena cuma dia yang bisa jaga. Nanti kalau kekambuhan juga karena dia yang melewati batas. Biasanya begitu dokter. Ingatkan untuk kompres dingin kalau memang dia ada nyeri yang hebat dengan teraba panas. Ingatkan untuk kompres hangat kalau otot-ototnya kaku di pagi hari. Karena ini akan develop jadi OA biasanya. Dan itu tidak akan hilang dok. Ulang aja terus-terusan. Nanti kalau pasien itu nanya aku sembuh kapan, itu yang paling susah pertanyaan di tanah air itu adalah kapan aku sembuh. Karena ini bukan batuk pilek kan, ini nyeri yang karena aging gitu. Urusan sama OA itu nggak akan hilang, itu harus sahabat seumur hidup. Begitu dokter Yuna? Ya baik dok, terima kasih dok. Satu lagi dok, kalau untuk vital sign pada saat fisioterapi itu ada nggak batas? Cani lo. Diketawain dokter Chani, dokter Yuna tuh. Batasan tekanan darah pada saat fisioterapi gitu dok. Apanya? Batasan tekanan darah?
Iya dok. Kalau misalnya Oke. tekanan darahnya tinggi, aman-aman aja nggak dok untuk di Makan. fisioterapi atau gimana? Maksudnya dikasih tindakan rehab. Kalau dikasih tindakan rehab kan nggak satu badan masukin oven kan? Berarti aman ya dok? Ya itu kan nggak satu badan dimasukkan oven tuh. Kan cuma parsial gitu. Yang bahaya untuk berurusan dengan heating atau suhu adalah gangguan metabolik. Kalau pasien ada diabetes, hati-hati. Ya, Oke, dok. kita bisa bikin sate panggang soalnya kalau pasien diabetes nggak diawasi. Ya, dia tidak tahu kalau sudah luka bakar, sudah blister, sudah overheat gitu. Itu hati-hati. Ya. Oke dokter, makasih dok. Sama-sama. Kenapa dokter Ica dada-dada itu? Oke dokter, izin dok, ini masih ada yang raise hand dokter dari dokter Ica. Silakan Makanya, dokter Ica. masa presentan nanya? Kenapa dokter Ica? Dok, mau izin tanya dok. Tanya saya atau dokter Bahtiar? Sikan dok. Ya apa? Izin dok, saya penasaran dok. Sekarang kan lagi booming atau viral ya dok tentang kiropraktik dok, atau biasanya tuh yang orang-orang awam tahu kretek abal-abal gitu dok. Saya penasaran dok, kalau dari pandangan dokter bagian rehab medisnya itu, apakah terapi tersebut efektif dan aman untuk mengatasi gangguan pada tulang belakang gitu? Terima kasih dok. Ya, dokter Ica, sebelum saya jawab saya akan sharing. Waktu itu tahun sekitar 2015, kalau saya nggak salah ya, kira-kira mungkin anak saya umur 2 tahun, sekitar 2 tahunan saya habis lahiran itu. Saya ingat 2015 itu ada chiropractor mulai berjamur di Indonesia, dan beliau itu bule ya, orang-orang asing gitu. Kemudian ada beberapa yang berakhir dengan kematian. Jadi ada memar karena ruptur arteri karotis dan vena jugularis. Dokter bisa membayangkan kira-kira bahaya atau tidak? Ya, karena itu ada tekniknya, ada pasti. Semua itu ada teknik, tapi kan kita tidak tahu tingkat kemahiran seseorang ya. Saya tidak tahu untuk saat ini karena itu kan ada di dalam kedokteran komplementer, tidak di dalam kedokteran medis, tidak di bawah rehabilitasi, bukan di bawah kami. Karena itu tindakan yang melakukan suatu rapid movement cracker gitu, itu harusnya terukur, dan itu ada board certified osteopati di Amerika. Gitu. Kebetulan di kasus 2015 itu pas yang bersangkutan itu ada masalah lah kira baratnya di sananya gitu. Jadi kemudian ada dari beberapa perhimpunan ditanyakan, dan kami termasuk yang mengetahui hal tersebut harus bagaimana, dan kami mengatakan aja dong, namanya ligamen tuh hanya ukurannya mungkin mili ya. Kemudian dokter robek. Dokter pernah merobek kertas? Apakah kertas itu kembali? Enggak kan? Kita nggak bisa stretching kertas kan? Tetapi kalau karet ditarik pelan-pelan bisa. Ligamen itu sangat kuat. Gitu. Dan dia tugasnya memang melimitasi gerak. Karena gerakan servikal itu dilimitasi, tidak boleh berlebihan. Kalau berlebihan terlalu lentur, ketarik kan? Di dalamnya ada saraf. Saraf kalau ketarik namanya neurotemesis, ketarik, stretch, overstretch. Kabel HP kalian aja kalau kalian stretching berlebih nggak bisa ngecas kan? Di dalamnya terganggu, sama apalagi kita gitu. Jadi itu kembali ke orangnya, bahaya atau tidaknya, risk and benefitnya silahkan, manfaat dan mudarat dihitung masing-masing. Cuma kalau kami kalau dari sisi rehabilitasi, otot, tulang, sendi itu diciptakan Tuhan dengan ritme yang luar biasa, harusnya dilatih juga sesuai dengan aktivitasnya sehari-hari. Apabila dilakukan sesuatu yang noxious atau tidak nyaman, tubuh akan menolak, gitu saja. Tapi tanyakan diri sendiri kira-kira nyaman atau tidak, karena ini bukan masalah viral udah dari dulu kok. Semua yang dinilai aneh itu di Indonesia biasanya akan muncul booming dulu. Meskipun level of evidence-nya belum tentu masuk. Kami untuk rehabilitasi, exercise itu level of evidence-nya A, tertinggi. Karena kita bisa melakukan intervensi non-medikamentosa. Karena yang kita kerjakan inilah hal yang untuk menunjang proses yang namanya aging. Tambah tua kok.
Orang harus terima dia tambah tua gitu. Gitu. Kalian ini juga tambah tua, sudah lewat sarjana itu sudah tambah tua gitu. Beda dengan yang waktu SMA, muda itu SMA. Begitu kalian lewat sarjana, luar biasa itu, aging proses mulai. Detik-detik kematian kita sudah mulai. Karena kekuatan jaringan sudah lewat adolescent dan akan mulai menurun. Gitu ya. Itu Dokter Ica, kok ngumpet? Baik, terima kasih dok. Ya, nanti tolong diperhatikan, cari aja dok sekitar kasus-kasus sekitar 2015-2016 itu luar biasa, Kementerian Kesehatan sendiri yang akan yang turun waktu itu. Cuma biasanya kayak gitu kan, selama prinsipnya sih selama saling tidak merasa terganggu sih silahkan saja gitu. Karena itu ada kalau yang board osteopat Amerikanya bagus board osteopatiknya, tapi kan kita tidak tahu ya karena skill itu susah diukur gitu. Tangan-tanganan istilahnya kalau kita ya. Ada yang sesama kita sama-sama diajari nyuntik kan, ada yang nyuntiknya nyaman, ada yang enggak kan? Samalah begitu. Ada yang periksanya itu cakep gitu, disuruh periksa refleks, ada yang periksanya cakep, ada yang nggak mungkin sampai memar-memar kali ya itu deltoidnya dipukulin nggak keluar juga gitu refleks fisiologisnya gitu. Atau ada yang bisa dengan cakep karena dia terbiasa, dia juga punya feel, hatinya rasanya jalan, itu bisa terjadi dengan baik gitu. Ya, Dokter Ica ya, kita gunakan dasar pendidikan kita sebagai dokter, apa yang ada di dalam silabus ilmu kedokteran. Di luar itu silahkan menilai manfaat dan mudaratnya, kebaikan sama kekurangan sama kelebihannya mana yang lebih baik ya. Kalau kita tahu seseorang resource dengan ini, jangan cari boardnya. Jadi kalau kita di Indonesia ada Indonesian Board, kayak saya ada Indonesian Board of Physical Medicine and Rehabilitation gitu. Terus induk saya di atas saya adalah bagian dari organisasi International Society of Physical and Rehabilitation Medicine. Saya salah satu membernya gitu. Karena kita terinduk di atas. Orang-orang tersebut, keahlian apapun harus terregister di dalam organisasi-organisasi tersebut. Gitu ya. Kalau tidak ada terregister, berarti sulit ada yang memegang kompetensinya. Begitu Dokter Ica ya. Karena kita dokter juga perjuangannya luar biasa kan. Untuk sampai menjadi seorang dokter. Oke, sama-sama dokter. Ada lagi? Baik, terima kasih banyak dokter untuk tanggapannya. Terima kasih juga kepada Dokter Ica. Izin dok untuk saat ini tidak ada yang masuk dok di kolom chat, dari teman-teman juga tidak ada yang raise hand. Okay. Namun mungkin waktunya juga sudah lebih dok, sudah lewat dari jam 9. Mohon izin dok kepada Dokter Siti Chandra untuk dapat memberikan take home message dok sebelum ditutup dok. Oke. Terima kasih teman-teman semua. Semoga sharing saya dan Dokter Bahtiar, Dokter Cynthia sama Dokter Ica ini bisa bermanfaat. Kalau ada yang tidak berkenan, saya mohon dimaafkan ya. Kekilafan mungkin masih di bulan Syawal. Karena saya sebagai di posisi saya di sini selain sebagai emak senior dan kakak, saya di sini berniat sharing sama adik-adik. Tetap menjaga tulang belakang kita, meskipun yang dikatakan tadi Dokter Bahtiar hanyalah hernia nucleus pulposus, tapi ini adalah bantalan dari seluruh segmen yang kita miliki. Tulang belakang dengan semua kinetik gerakan yang tadi sudah saya ulas, tolong dijaga. Kalau lihat pasien, tolong perhatikan dari gejalanya, karena anamnesis dari gejala yang kita lihat itu 80% dari diagnosis dan the patient telling you the disease. Jadi dengarkan pasien bercerita apa sebelum kita tebak. Mungkin di depan kalau dokter mengetahui penyebabnya bisa memberikan treatment simptomnya dan bisa memberikan tata laksana untuk jangka panjangnya. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Kalau ada kurangnya dari saya, kalau ada kelebihan, ada kesempurnaan dari Allah semata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Dr. Safitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dokter untuk take home message-nya. Baik, kepada teman-teman sekalian, kita sudah di jam 9 lewat banyak ini. Mohon izin untuk dapat menutup kegiatan pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Dokter Siti Chandra, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi konsultan. Terima kasih juga kepada Dokter GP Tim 3.
saat ini diwakili oleh Dr. Bahtiar, Dr. Ica, dan Dr. Cynthia. Terima kasih juga kepada seluruh teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan ini sampai akhir. Terima kasih untuk atensinya dan terima kasih untuk sesi diskusi tadi yang sangat aktif sekali. Sebelum ditutup, alangkah lebih baik kalau kita bisa berfoto terlebih dahulu. Kepada Dr. Bahtiar, izin untuk data, ya, stop share screen, dan kepada teman-teman sekalian boleh dinyalakan untuk videonya. Baik, kita mulai dari slide yang pertama. 1, 2, 3. Baik, selanjutnya untuk yang slide yang kedua. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak. Saya, Dr. Safitri, selaku moderator pada malam hari ini, memohon maaf jika dalam memandu kegiatan malam hari ini ada beberapa kesalahan. Sampai jumpa di kegiatan kita selanjutnya. Untuk kegiatan selanjutnya nanti akan diinfokan ke setiap grup masing-masing. Izin untuk saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Sehat-sehat ya semua ya. Amin. Sehat-sehat. Sama.